Percaya atau tidak, ada dunia lain yang berdampingan dengan kita sekarang ini. Sering kita menyebutnya sebagai dunia lain ataupun dunia mistis. Bagi sebagian orang itu mungkin aneh, tapi ada yang mempercayai itu. Sebagian orang pasti pernah mengalami kejadian mistis, baik saat santai, nongkrong bareng teman-teman atau keluarga, ataupun sedang berkendara dengan motor ataupun mobil. Kali ini kita mau mendengarkan pengalaman mistis dari teman-teman kita saat motoran. Oke, nama saya Andri Dwi Putra. Pas malam Jumat ya, Sabtu malam Jumat biasa ya. Kita ngumpul gitu kan, mau pergi. Pas itu kita ada rencana pengen sih cuma naik ride sih, betul lah naik ride tuh jalan-jalan malam Kota Medan aja. Terus karena kita udah di Jalan Jaming Ginting gitu kan, naik ride terlalu jauh kita bilang. Akhirnya kita pergilah ke Brastagi. Saat itu pukulnya 11 lewat gitulah, mau jam 12 kurang. Jadi kita pergi ke Brastagi. Ya niatnya sih cuman untuk debu-debuk sih, debu-debu. Saat itu jalan kosong gitu, kosong dalam arti kata sunyi lah, karena perjalanan kita kan di tengah malam gitu kan. Ya, akhirnya kita jalan-jalan sampai di daerah lewat Sembahi sedikit lah. Saya melihat gitu kan, awalnya dari jauh gitu, karena kan saya di depan sendiri. Saya pertama lampu jauh gitu, pas lampu jauh seperti palang nomor gitu, palang nomor promosi-promosi gitulah kan yang ada di pinggir jalan. Ternyata setelah saya dekat kok dia palangnya kok lama-lama hilang gitu, hilangnya kayak tertidur gitu. Pas saya perhatikan lebih detail lagi, tiba-tiba dia berdiri gitu kan, berdirinya berbentuk sebuah seperti bantal lah kita bilang ya. Kita bilang bantal, jangan kita sebutkan lah ya, bantal. Saya lari, ngebut nih tambah kencang kan. Rupanya depan pas ada tekongan mau ke arah dekat-dekat mau ke tempat air itu untuk pengisian air mineral itu. Jadi di situ nggak jauh dari situ saya trouble gitu kan, nyungsep karena ketakutan gitu kan. Oke lah, itu pas itu kawan nggak ada, belum sama kawan, masih saya sendiri gitu kan. Dan akhirnya karena saya ketakutan gitu kan, garing lah gitu kami nongkrongnya. Nah, itu akhir pulang gitu lagi. Pulang kejadiannya sekilas, nggak langsung penuh, sekilas saja. Cuman pas saya sekilas, saya lihat spion, kayak ada yang gitu, kayak nggak cepet sih kita bilang, kayak bayangan gitu, di belakang saya gitu ya. Jadi saya merasa terganggu gitu pengendaraannya gitu. Jadi saya berhenti bentar di tempat pramuka, dibilang kita. Tempat istana pramuka lah untuk orang camping-camping gitu kan di situ. Ya saya berhenti sebentar di situ. Saya lihat lah, saya pastikan gitu kan. Ini soalnya udah nggak ini lagi, orang pun udah nggak ada lagi, pengemudi pun tinggal 2 atau 3 orang gitu loh. Jadi akhirnya saya pulang. Udah saya ceritakan sama teman. Ternyata ada juga yang melihat gitu katanya. Cuman kita kan ya nggak tahu gitu kan. Cuman dia melihat kayaknya kok diikutin sepertinya kata gitu. Cuman ya udah kita percaya atau tidak gitu, karena memang saya rasakan sendiri gitu pengalaman jalannya gitu. Panik pasti down gitu kan, dan gitu pun ibaratkan ya mesti kalau diingat itu ya mesti merinding bulu kuduk sih gitu. Mesti ada rasa takut gitu kalau misalnya jalan Brastagi nggak mau sendiri depan gitu. Biasa kan sendiri enak depan gitu kan, rupanya dapat cerita kayak gitu lagi udah nggak mau lagi gitu, nggak mau di depan lagi, ikut di belakang aja sama kawan sekarang. Banyak hal-hal yang paling ini pun, kalau kami kan sering malam gitu, piginya gitu. Makanya sering nampak kayak gitu juga, sekilas-sekilas, terbang-terbang. Apalagi pakai spion kan di belakang, jelas sekali terlihatnya gitu. Ada, pasti trouble, motor satu, tiba-tiba rem blong gitu kan. Satu lagi kondisi jadi berat keretanya gitu. Itu sih yang kita alamin. Nama saya Herman, komunitas Relaxku Sumut. Pada saat itu di tahun 2019 kalau nggak salah, sebelum almarhum orang tua saya masih ada, pada saat masih ada almarhum, di saat itu almarhum masih sakit-sakitan gitu. Jadi setelah itu, pada saat itu almarhum orang tua saya, mama saya,
pingin tidur ke rumah abang kandung kan, yang bertempat tinggal di Tanah Garapan, Jalan Kelambir 5, Pasar 4. Setelah dia tidur di sana, datangnya jam 8 malam itu, jam 10-nya udah nelpon saya. Dia nelpon, "Man, perut Mama sakit," katanya. "Mungkin lambung kumat, bawa Mak berobat lah." "Iya Mak, aku kesana lah biar kita bawa berobat lah kan, nggak usah lama-lama." Saya jemput lah Bang. Saya jemput ke sana. Tiba saya sebelum sampai tujuan rumah nih, saya dapetin lewat kuburan Makla 3, udah saya lewatin. Di situ ada yang namanya jagung-jagung, kebun jagung. Bertepatannya depannya itu ada pohon kayak pohon pinang. Setelah itu saya lihat dari jauh, kelihatannya itu kayak sekilas kayak macam pohon lah. Mungkin lagi lebih cerah pohon daripada yang lain, putih. Setelah saya dekat itu asli nyata. Kalau bisa disebut, orang-orang bilang namanya pocong gitu kan. Cuman itu kayak sekilas bayangan, tapi memang begitu pas dekat saya, itu nyata memang nampak. Dia berdiri, saya lihat bawah itu dia berdirinya separuh dari pohon itu. Serasa tinggi gitu. Saya lihat nih, begitu saya dekat, saya nggak yakin dekat, rupanya memang bener pocongan. Saya lari 60-70-an. Pas berdapat persimpangan, pertekongan, setelah sampai ke simpang, di situ saya dinampakin lagi sama yang tadi juga mungkin gitu. Di situ dia kondisi dia lagi nyebrang tapi terbang sekilas, habis itu hilang. Udah saya nggak ambil open mungkin ya yang tadi gitu. Maksud tujuannya saya pun nggak tahu. Udah saya sampai ke rumah, saya bilang sama orang tua, "Mak, tadi saya jumpa kayak macam penampakan gitu sebelum jumpa Mama tadi, entah kenapa gitu. Lewat kuburan," saya bilang gitu. "Apa namanya? Pocong," bilang. "Ah, kok nakut-nakuti aja," kata Mama. "Iya, memang 2 kali saya dijumpai." "Jadi lewat mana kita Mak berobatnya?" "Lewat dari belakang, dari depan aja lah biar terangan." Ya saya lewat dari depan lah Bang. Saya bawa berobat nih, udah selesai berobat, saya pulang. Nggak jadilah Mama saya tidur di rumah abang tadi karena takut balik lagi ke situ. Setelah itu saya balik pulang, udah dikasih obat lah orang tua. Setelah itu saya bangun untuk segera tidur lah karena waktu udah larut malam, kejadiannya jam 12 sampai di rumah jam 1 lewatan saya tidur. Saya matiin lampunya sampai di kamar, kelang 15 menit matiin lampu, saya udah mau tertidur, tiba-tiba pintu tuh terbuka, dibanting. Jadi keluar saya hidupi lampu kamar, dibilang Mama, "Kau buka pintu tadi?" "Nggak ada Mak," gue bilang. "Aku justru mau nanya nih." Loh, ya udah saya nggak ambil pusing, mungkin kejanggalan yang tadi mungkin ngikut gitu kan. Jadi saya nggak ambil pusing sampai situ lah Om. Saya tidur aja gitu. Efeknya sendiri nggak ada Bang, cuman ya dari situ untuk trauma ada. Ngelewatin jalan-jalan yang sepi ada pasti trauma. Nggak bakalan mau lagi jumpa yang hal-hal seperti gitulah, gaib gitu kan. Setelah kejadian gitu, kelang beberapa bulan orang tua saya meninggal. Mungkin nggak tahu itu namanya pertanda apa kan, kita nggak tahu Bang ya kan. Perkenalkan, nama saya Aan dari klub Relixco Medan. Pengalaman kita waktu touring ya bersama Yamaha juga itu di tahun 2019. Kejadiannya itu pas kita pulang dari touring di mana tuh ya, di Kolam Dewi kalau nggak salah itu. Mungkin ya teman-teman ya mungkin tahu juga tuh di daerah wilayah Kolam Dewi itu agak horor juga sih. Ada patung-patung yang mungkin ya patung-patungnya mungkin agak serem lah gitu ya. Ada seperti kayak naga, seperti ya patung-patung orang gitu. Cuman ya di situ pun dari patung itu pun sudah nampak sih makhluk-makhluk yang aneh gitu, nyata gitu, yang memang ada. Biarpun itu siang bolong pun pasti ada gitu. Udah saya tandain itu kalau memang di daerah-daerah itu pasti ada kena lah di situ gitu. Cuman ya kita kemungkinan yang kejadiannya itu pas waktu kita pulang dari Kolam Dewi itu melewati lintas dari jalan Damukur. Damukur itu tembusan dari Binjai itu. Kita sampai di sana pertengahan jalan itu sampai di daerah Damukur itu jam 7 maghrib ya. 7 maghrib itu ada salah satu anak member sandalnya jatuh gitu. Jadi si orang tuanya ini yang namanya sandalnya jatuh kembali ke belakang gitu. Saya di belakang.
Begitu dia kembali, memang sih saya nampak ada orang lewat gitu. Tapi yang lewat itu nenek-nenek gitu. Nenek-nenek, dia rambutnya putih. Ini bukan ngada-ngada, memang betul kenyataannya itu dengan anak kecil yang lagi lari-lari. Saya yang nampak, tapi yang ambil selop itu orang tuanya itu tidak nampak. Saya yang nampak maghrib-maghrib. Gak lama, yang teman saya yang dari belakang kemasukan. Karena saya nampak nenek itu, dia hanya menengok saya juga gitu. Saya nengok dia, saya gimana? Saya nampak juga gitu, karena makhluk halus itu ada nampak. Dia nggak negur saya, tapi negurnya ke badan si kawan ini gitu. Jadi kemasukan lah si yang perempuan ini awal pertama. Karena ada salah satu juga member kita yang laki-laki, mungkin ya tahulah kalau anak-anak muda nih cakapnya yang seronok gitu, tidak yang diinginkan gitu. Dia pun masuk juga. Jadi 2 member kita itu masuk di dalam badan member kita ini gitu. Dalam perjalanan itulah kita kejadiannya. Alhamdulillah dekat juga di masjid. Kita bawa ke masjid, dirangkul juga sama orang-orang kampung di situ. Mereka yang ngobatkan, tapi berkunjung lama sih. Ada sekitar 1 jam mereka di badan member saya itu. Gimana? Dibahasnya itu, ya itu tadi yang dibilang, yang salah satunya laki-laki ini dengan cara dia cakap kotor gitu. Dia nggak mau itu ada orang yang cakap kotor gitu. Pas lagi perjalanan pun maghrib-maghrib dia cakap kotor gitu. Istilahnya tah melecehkan, tah apa begitu. Jadi ngelangkah juga si makhluk halus ini ya, kedengaran dia mungkin ya menyandung ke badan dia gitu. Cuman saya memang kalau dari mana-mana kemanapun perjalanan, mungkin bukan di situ aja, di luar sana pun mungkin saya nampak gitu. Karena saya pun ada gimana ya, kelebihannya ada juga nampak gitu. Ada indera keenamnya. Jadi ya mereka yang nampak saya pun saya, karena kita nggak ada tanggapan, ya santai aja sih, nggak ada rasa takut gitu, nggak ada. Cuman sering nampak lah kalau masalah-masalah gitu. Kondisi di sana itu perjalanannya rumahnya jauh-jauh gitu. Letak rumah itu ada jarak-jarak, ada 10 meter, ada yang 5 meter. Pokoknya pemukiman sana itu agak renggang gitu. Jadi kita perjalanan itu kita mau cari untuk istirahat aja susah gitu. Kecuali itulah dapat masjid itu satu, di situ baru kita jumpa gitu. Pinggir jalan. Ya kita memikul, kan ada yang boncengan yang lain. Jadi yang kita bonceng 3 gitu, yang kemasukan di dalam, di tengah dia. Ya biarpun ngonceng-ngonceng ya namanya kita harus kuat tenaga dia sama tenaga kita harus lebih kuat lagi tenaga dia gitu. Karena dalam makhluk halus ini kita nggak bisa ngelawan sih. Kalau tanpa berdoa juga kita melakukannya gitu. Yaitu karena orang kampung sana peduli sama kita juga, mereka lah yang mengobati. Ada seperti kayak penangkal yang memberi dia itu supaya jangan ngikut. Tapi begitu kita sampai ke Medan itu tetap ngekor, tapi ngekornya ke perempuan ini yang satu, yang member pertama saya yang jumpa itu yang perempuan itu. Kalau yang laki-laki enggak, yang perempuan yang masih ngikut. Untuk posisinya yang untuk kita mau dari Damukur masjid itu, yang di masjid itu kita mau ke Medan, itu kondisi yang perempuannya ini udah lemah, udah lemas, dia tidak ada daya. Tapi alhamdulillah sampai rumah dia diobati juga lagi. Diobati dengan ustadz lah gitu. Malam juga sampai diobati langsung gitu juga. Pesan saya sih buat teman-teman ya, khususnya yang rider-rider ya, sesuatu yang kita menjalankan, sesuatu yang pernah kita jalankan, jangan menganggap remeh. Karena di tempat-tempat ini kita nggak tahu penghuninya pasti ada gitu. Jagalah sikap, sopan, jangan sampai ada ya buat huru-hara ya. Kalau huru-hara ya boleh, tapi ya kita lihat kondisi di keadaan juga gitu. Jangan terlalu senang-senang lah gitu. Tidak ada yang tahu kapan kejadian mistis itu terjadi. Kita dipaksa untuk membuat keadaan atau mengontrol keadaan agar tetap baik-baik aja.
ada dua pilihan. Keadaan semakin baik atau keadaan semakin buruk. Tidak ada juga yang tahu itu.